Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Buat anak-anak kami juga yang ada di rumah, yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul. Itu karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita kuat karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sekalipun kita di tengah-tengah badai itu virus corona yang sering membuat kita takut, bahkan kita putus asa. Tapi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita kuat, kita sehat. Kita percaya karena campur tangan Tuhan Yesus. Kita layak mengangkat tangan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita naik tahtanya Tuhan Yesus. Kita hampiri hadiratnya Tuhan Yesus. Untuk bersyukur buat kemurahannya. Dengan segala hormat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami ajak kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Kita mau menikmati ibadah kita saat ini. Lewat kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiam diri. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan itu Sang Hidup. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sadari betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Kami hidup hari ini karena anugerah-Mu Bapa. Kami kuat, kami sehat karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mencukupi kami semuanya karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tak dapat kami balas kemurahan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami mau beribadah bersekutu dengan memuji memuliakan nama-Mu. Mulut kami buka untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Hati kami siapkan untuk menyembah-Mu Yesus. Sebab ini yang kami dapat lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan, selagi kami hidup, selagi kami memiliki napas kehidupan, kami mau percaya senantiasa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Bapa. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan memuji-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan yang cukupkan. Kami percaya, sebab Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup. Kami tolak kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis. Virus corona kami tolak dalam nama Yesus yang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, puji hormat kekal sampai selama-lamanya. Mari semua angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, anak-anak kami. Katakan sambutlah Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Oh Yesus. Sambutlah katakan bagi-Mu yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengan iman saudaraku, katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan indah bagi dalam kita. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dengan iman katakan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia. Dengan iman katakan Dia cinta aku, Dia cinta
dan Tuhan rela mati bagi kita. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, katakan beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus terang, angkat tanganmu, katakan bagimu yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Lebih semangat dengan iman, sambut Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus terang, bagimu yang mulia, bagi yang angkat tanganmu, ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengan iman angkat tanganmu, katakan bagimu yang mulia, haleluya. Bagi ya, semua angkat tangan, haleluya. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami puja Tuhan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami puja Tuhan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Bapa. Kami sembah Engkau, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkau perisai kami Bapa. Segala hormat kami bagimu Tuhan, segala pujian kami bagimu Yesus, segala sembah kami tinggikan Engkau. Kami angkat tangan memujimu, kami angkat tangan meninggikanmu, kami rendahkan hati menyembahmu. Haleluya. Oh, sana bagi namamu, glory bagi namamu Bapa. Kami datang memujimu Tuhan, kami datang menyembahmu Bapa. Kami sujud di kakimu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Karena kemurahan-Mu Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hidup karena kasih-Mu,
Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami kuat karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud kami di kaki-Mu Bapa. Di hadirat-Mu kami datang Tuhan. Bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Semua katakan telah kulihat. Amin, haleluya. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan kepada Tuhan, selidiki jiwaku Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Dengan iman katakan telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Katakan, ku berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan berjuang Tuhan Yesus. Maka sampai sangkakala perbunyi Yesus datang kedua kali, kami Tuhan percaya nama kami dipanggil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan setia menunggu-Mu Tuhan Yesus. Lewat kami membuka mulut bibir kami memuji-Mu senantiasa Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah Yesus yang hidup, yang kami sembah dan kami agungkan. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baiklah buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kita berkumpul hari ini karena anugerah Tuhan. Kita adari bersama suami istri anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kita berkumpul hari ini itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Angkat pujian, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya.
Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur, kita berkumpul karena anugerah Tuhan. Haleluya. Apalagi di tengah-tengah virus corona, saudaraku, kita bangkit sebagai pemenang. Kita maju memperkatakan firman Tuhan tanpa tidak pernah takut, tidak gentar, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Semua jemaat Tuhan menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan. Lalu saat ini kita memuji nama Tuhan. Roh Kudus berkarya, kuasa Tuhan mengalir saat ini. Itu saudaraku. Mari kita semua, haleluya, kita tak bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi, mari maju, mari maju, umat pemenang. Kita bangkit semua, haleluya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengatakan Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dialah. Mari lebih semangat lagi, angkat pujian, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi, maju terus, mari maju, umat pemenang. Semua kita bangkit, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sekali lagi katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengatakan dengan iman, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin, katakan dialah. Katakan dengan iman, dialah Tuhan, dialah. Sekali lagi, dialah Raja, dialah. Sama-sama kita katakan Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia satu-satunya Raja di atas segala raja. Bersama Yesus kita dimenangkan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit bumi ini tidak ada yang mengaku yang olehnya kita diselamatkan selain daripada Yesus yang hidup. Katakan amin. Haleluya. Sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita hanya daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita tetap berdiri, kita bersorak hari ini. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, sebab hanya Dialah milik kita. Haleluya. Di dunia kita tidak memiliki apa-apa, tapi kalau kita dipanggil menjadi pewaris kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Hanya Engkau milikku di surga Tuhan. Engkau lah Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Sama-sama katakan amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin, haleluya. Namun yang pasti Kau tetap selamat dengan iman. Allah sumber kuatku,
kepada Tuhan. Hanya Dia milik kita satu-satunya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Dengan iman katakan haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti hanya Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami Bapa. Kami tidak pernah takut Tuhan Yesus. Kami tidak pernah gentar Bapa. Bahkan kami akan maju sebagai umat pemenang. Sebab kami percaya Yesus ada bersama dengan kehidupan kami saat ini. Bahkan kami akan bangkit menjadi umat pemenang. Menjadi berkat bagi siapapun juga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak kami. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kita rendahkan segenap jiwa kita dan hidup kita. Kita mau diberkati dengan suara Tuhan, firman Tuhan. Kita akan dipersenjatai dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan menang saudaraku. Haleluya. Kita siapkan piring-piring rohani kita. Firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita saat ini. Yang siap menyegarkan jiwa kita. Menguatkan hati kita. Menambahkan iman percaya kita. Sebab firman Tuhan beserta dengan kita. Dengan sayap Tuhan kita akan terbang. Pertolongan Tuhan ada bersama dengan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Suruh aku dengan iman katakan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Angkat tanganmu katakan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saudaraku, di tengah kehidupan saat ini, badai yang menakutkan, virus corona apapun itu, ketika kita percaya kepada firman Tuhan Yesus, maka kita terbang bersama Tuhan Yesus. Kita dipulihkan, kita dimenangkan, haleluya. Angkat pujian dengan iman.
Katakan kepada Tuhan, firman-Mu Tuhan besertaku, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. lebih dengan iman katakan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah. Dengan iman katakan, dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita teduhkan hati kita saat ini. Kita datang di hadapan Allah. Kita tundukkan jiwa kita. Kita buka hati kita. Kita buka telinga kita. Kita buka jiwa kita dan pikiran kita. Mari kita fokus kepada Allah saja. Dan saat ini dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di jalan, dimanapun kita saat ini mendengarkan. Mari ambil waktu ini menjadi waktu pribadi kita dengan Tuhan. Minta Tuhan yang bekerja lewat firman-Nya dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang menjamah kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi membawa sebuah perubahan yang baru dalam hidup kita. Membawa sebuah pengharapan yang baru bagi kita. Membawa kekuatan yang baru bagi jiwa kita dalam menghadapi masalah kehidupan. Haleluya Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat siang hari ini Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Engkau Allah yang menguatkan hati kami dan pikiran kami untuk tetap berharap kepadamu saja ya Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan dan kepelikan dari yang dialami oleh dunia pada masa ini. Sehingga kami Tuhan lewat firman-Mu pada siang hari ini semakin dikuatkan, diteguhkan, berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu hanyalah alat yang Engkau pakai. Tapi firman-Mu yang bekerja kepada pribadi lepas pribadi yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, nama Tuhan kami yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa ya, ya luar biasa baik. Tapi di gereja saya nggak dengar suara. Ya maklumlah Bapak Ibu, kursi-kursinya kosong. Ya, sudah ada jawaban, luar biasa katanya. Haleluya Bapak Ibu. Ya selama ini kita sudah melakukan ibadah secara online ya, live streaming. Dan juga kita sudah mengalami lockdown katanya gitu ya, lockdown yang berbeda-beda di dalam setiap negara. Dan di Indonesia bahkan juga di kota Medan ya terkhususnya kita sudah sampai ini minggu kelima kalau hitungan saya ya. Minggu kelima kita berada dalam masa semuanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Jadi itu
kasarnya sudah buat, kalau untuk anak-anak muda sekarang bilangnya udah gerah nih, aduh gimana sih kami di rumah terus ngapain gitu ya. Tapi Bapak Ibu pada awal-awal ketika kita lockdown di rumah gitu ya, ada orang-orang yang saking ngerasa gerahnya stay home, stay at home, itu sampai harus mengalami seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat dulu, ada saya sematkan video di sini ya. Itu dari TikTok saya ambilnya. Sampai ketukar tuh ya, ketukar posisi. Harusnya anaknya yang dibedong, ini orang tuanya yang dibedong gitu. Supaya jangan kemana-mana, supaya jangan pergi kemana-mana, stay home aja gitu ya. Kita selama 30 hari lebih udah berada di rumah. Banyak sekali reaksi kita ya, banyak sekali reaksi yang keluar dan itu terungkapkan lewat meme, lewat TikTok, lewat juga ya banyaklah divideokan di YouTube gitu ya. Lalu orang-orang juga sudah mulai gerah dan bingung harus bagaimana. Hari-hari ini seluruh dunia sedang menghadapi perang Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang menghadapi perang, menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita. Tidak kelihatan oleh mata kita secara badaniah. Tetapi itu membawa dampak yang sangat besar. Virus COVID-19 ini, ya kita perang melawan COVID-19 yang membawa dampak bahkan semua lapisan masyarakat, semua profesi pekerjaan terkena dampaknya. Bahkan ibu rumah tangga paling stres saat ini di rumah, ya kan? Mereka harus kerja, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak. Aduh pusing katanya, harus belajar dari rumah anak-anaknya. Bapak Ibu, tapi ini adalah ancaman bagi kita. Ancaman di masa ini, orang bilang dulunya waktu di bulan 2 baru muncul corona di Indonesia, sebulan selesailah itu. Ternyata sampai bulan ini belum selesai-selesai. Ya, belum kelar-kelar, bahkan diprediksi bahkan sampai tahun 2020 ini selesai katanya kita akan mengalami lockdown. Bahkan ada lagi yang banyak-banyaklah berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir dan membuat kita menjadi bingung. Ini adalah ancaman dalam kehidupan kita. Ini adalah a threat. The threat yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya harus berpikir bagaimana? Aduh aku harus bagaimana? Perang melawan virus yang menyatukan banyak korban jiwa. Ya sehingga kita ini harus stay home. Saat ini kita akan belajar Bapak Ibu dari sebuah kisah, sebuah peristiwa di dalam Alkitab. Ini dialami oleh bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kita buka teks kita bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-23. Saya ulangi, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-23. Mari kita melihat ke dalam Alkitab. Bagaimana ketika orang Israel sedang menghadapi perang. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak luput juga dari persoalan dan permasalahan hidup. Bahkan dalam permasalahan kenegaraan, kebangsaan. Mereka juga menghadapi perang, kelaparan dan wabah penyakit. Hari ini kita akan belajar bersama dan melihat bersama dari perikop ini. Ya. Kita simak bersama-sama dan kita bisa pelajari apa yang kita lihat di dalam perikop ini. Kita akan baca teks ini secara bersama-sama. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Ya, saat ini saya tidak larang Bapak Ibu buka HP. Biasanya kalau di gereja bilang buka Alkitab, jangan HP ya. Kali ini buka HP-nya ya. Buka HP-nya boleh, buka Alkitab juga boleh. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga secara bersama-sama dimanapun Anda sekarang silahkan dibaca. 1, 2, 3 ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya,
Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang-orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama dengan topik kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan itu berjudul Learn from the Truth. Kalau dalam bahasa Indonesianya katanya belajar dari sebuah ancaman. Kalau bahasa Bataknya marsiajar tiktok. Saya nggak tahu bahasa Batak ya Bapak Ibu, biasalah ya. Bapak Ibu sudah tahu kalau di gereja pun kita bertemu, saya agak gagap gitu bahasa Batak. Learn from the truth, belajar dari sebuah ancaman. Tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya kita saat hari-hari ini sedang mengalami ancaman. Kita sedang mengalami ancaman yang mengancam dan membahayakan begitu banyak sekali aspek dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tidak pandang apa pekerjaannya. Kita terancam saat ini Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar dari si Elisa ini. Sebenarnya teks ini itu berlatar belakang dengan masa raja-raja di Israel. Pada masa raja-raja itu orang Israel mereka memiliki nabi dan juga memiliki raja. Mereka punya nabi itu sebagai orang yang dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita kepada orang Israel dan juga kepada rajanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, ketika saya baca berulang-ulang teks ini, saya mendapatkan pelajaran yang sungguh luar biasa. Dan saya pikir kalau kita pada masa ini, ketika kita sedang di dalam ancaman COVID-19 ini, kita juga belajar dan melakukan apa yang dilakukan oleh dari orang Israel dan kepada yang dilakukan oleh Elisa, maka kita akan bisa melewati juga masa ancaman ini dengan baik. Apa saja Bapak Ibu yang perlu kita pelajari dari apa yang dilakukan Elisa dan juga orang Israel? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus belajar mendengar. Ini adalah yang pertama yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh orang Israel dan juga Elisa bersama-sama.
Kita perhatikan dari tadi ayat 8 sampai kepadanya ayat yang ke-10. Di situ sungguh luar biasa dan sangat indah kerjasama yang dilakukan oleh Elisa, oleh Raja Israel dan juga tentara Israel. Saya pikir kalau kita di Indonesia ataupun juga di negara-negara lain pada masa ini melakukan hal yang sama, sungguh luar biasa. Perhatikan, Tuhan berbicara kepada Elisa. Dikatakan, jangan kamu lewat dari jalan itu. Di ayat 8 sampai 10 tadi kita perhatikan. Lalu kemudian Elisa berbicara kepada Raja Israel. Dia sampaikan kepada Raja Israel, katakan, hai kamu tidak boleh lewat dari situ, awas-awaslah katanya. Dan Raja Israel tidak diam-diam saja lalu bilang, kau tahu apa? Emang kau siapa? Aku raja di sini. Tidak. Tetapi dia menghargai Nabi Elisa. Lalu dia menyampaikan kepada tentaranya. Lalu apa yang dilakukan tentaranya? Tentaranya tidak bilang, so tahu banget sih ini raja. Kan kami yang ada di garda terdepan. Kami yang ada di depan untuk berperang. Begitu, apakah begitu jawabannya? Tidak Bapak Ibu. Karena yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan oleh abdi Allah yang maksudnya adalah Elisa tadi. Lalu mereka selamat. Demikian terjadi bahkan katanya bukan sekali 2 kali saja dalam 10C kita perhatikan. Bukan sekali 2 kali saja. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus. Peristiwa ini dimulai dengan orang-orang Aram, tentara Aram yang mencoba strategi perang mereka untuk menghadang orang Israel. Tapi karena ada belajar untuk mendengar, ada sikap rendah hati dari mau mendengar, dari sesama mereka di dalam bangsa Israel, maka mereka menjadi selamat. Saling mendengar Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan Yesus. Di masa sulit ini, di masa dimana kita mengalami ancaman, seringkali kita memang susah untuk mendengar. Kita susah untuk mendengar karena apa Bapak Ibu? Virus corona yang dikatakan adalah virus yang mengerikan. Yang bentuknya sebenarnya cantik seperti matahari, tapi dia mematikan. Lalu kemudian mulailah berjatuhan korban-korban. Korban-korban berjatuhan dan rumah sakit sudah seperti apa kita melihatnya. Bahkan adik saya sendiri ketika pergi ke rumah sakit dia bilang, aduh udah kayak orang astronot di sana aku lihat semua katanya. Saking dia ketakutannya melihat rumah sakit yang melihat ada COVID-19 di dalamnya. Kita ketakutan melihatnya, lalu mulai lagi ada langkah dilakukan oleh Presiden dan juga Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem belajar dari rumah. Oh mama-mama di rumah-rumah mulai mengatakan stres luar biasa. Mahasiswa semuanya mulai mengatakan aduh gabut katanya padahal belum bergaji gitu kan. Ya, tapi gabut maksudnya itu, aduh nggak tahu mau kerjaannya apa saking banyaknya tugas kuliahnya, saking banyaknya nggak bisa lagi di handle. Lalu kemudian mulai lagi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena mall harus tutup, karena ada PSBB, lalu kemudian juga banyak pekerjaan yang menjadi dibatasi karyawannya, terjadilah PHK. Corona mengakibatkan orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan dari kaum muda kami juga ada yang bercerita kepada saya. Dan saya bilang berdoalah engkau di sana adikku. Tetap andalkan Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Dan juga kemudian lagi PSBB yang di Bogor, di Bandung, di Jakarta. Itu membuat orang menjadi bingung. 2 minggu lalu sepertinya saya nonton berita setelah selesai dari ibadah online. Lalu apa yang terjadi? Para ojek. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka karena PSBB. Dan kemudian Bapak Ibu jumlah terpapar angka-angka COVID-19 di Indonesia yang setiap hari update. Membuat kita menjadi panik. Membuat kita waduh lu kok lebih banyak yang meninggal hari ini. Aduh apa-apaan ini. Dan kemudian lagi Bapak Ibu, kemudian mulai lagi Menteri Ekonomi kita mengatakan akan terjadi resesi ekonomi. Karena apa? Dolar semakin meningkat sedangkan rupiah semakin jatuh. Dan akhirnya juga kita melihat apa? Rumah ibadah mulai kosong. Kosong karena apa? Karena terjadi PSBB tadi. Karena terjadi apa? Belajar, bekerja dan beribadah dari rumah. Orang sudah mulai takut untuk bertemu dengan sesamanya. Dan bahkan sampai juga
Ada isu-isu yang menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa virus corona adalah menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dengarkan ini Bapak Ibu. Ada banyak sekali hal-hal negatif yang sekarang mengancam kita. Mengancam jiwa kita. Mengancam pikiran kita. Sehingga membuat kita sulit untuk mendengar yang benar. Sulit untuk mendengar kepada Tuhan. Sulit untuk mendengar solusi. Yang kita dengarkan setiap hari hanyalah, aduh begini, begitu, begono, begana. Aduh ini akhir zaman, oh Tuhan tolong. Sementara COVID-19, anak Krakatau mau meletus. Aduh bagaimana ini, ada gempa dan lagi kita mulai. Ada hujan es, tiba lagi, ada Tuhan, apakah Tuhan mau datang? Lalu kita akhirnya menjadi takut, tidak ketulungan. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Pada masa ini seringkali reaksi kita akan menjadi takut. Kita menjadi depresi, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi bosan. Dan kita menjadi cuek akhirnya. Udahlah, ngapain kami takut? Ya udahlah, kami pergi aja keluar. Ya udahlah, mau mati aja. Kalau emang waktunya Tuhan suruh mati ya mati. Mau karena corona mati ya mati. Karena sudah lelah menghadapi ancaman ini. Tapi Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus, justru pada masa ini kita harus belajar mendengar. Mari tenangkan diri kita dan kita mendengar. Seperti teks ini, apa yang dialami oleh bangsa Israel, apa yang dialami oleh Raja Israel, apa yang dialami oleh Elisa dan bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka mau mendengar. Mereka mau mendengar kepada Tuhan. Di dalam ayat 10b dikatakan bahwa itu tidak hanya sekali terjadi tetapi lebih dari sekali terjadi. Elisa selalu berkomunikasi kepada Allah. Dia berdoa. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Dia berbicara kepada Tuhan dan mendengar. Ini penting sekali harus kita sadari Bapak Ibu. Ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, komunikasi itu akan menjadi efektif kalau itu dia bertindak dua arah. Tidak hanya satu arah. Bersifat dua arah, yaitu menyampaikan pendapat lalu kemudian mendengarkan atau mendapatkan feedback, mendapatkan respon. Ketika para tiktokers ataupun youtubers ataupun facebookers dan segala macam kers-kers di belakangnya ya. Itu semua membuat TikTok mereka, membuat YouTube mereka. Kita pikir kayak gini saya sekarang ini ya Bapak Ibu, saya lagi direkam ini sebenarnya. Lalu kemudian respon kan kurang karena yang di dalam gereja hanyalah pelayan-pelayan yang hari ini beribadah. Yang hari ini ikut melayani. Tetapi biasanya kalau kita di ibadah umum, di ibadah kita bertemu secara fisik, ada respon begitu. Ada respon yang langsung pada saat itu juga. Tapi karena ini ibadah direkam lalu kemudian hari Minggu akan ditayangkan, maka responnya akan ada pada hari Minggu di YouTube channel di bagian bawah komentar. Atau di Facebook bagian bawah komentar. Tetap ada respon yang diharapkan. Karena perlu dua arah. Tidak hanya satu. Selama ini kita berpikir kita berdoa hanya kita kasih ke atas. Tapi kita tidak tunggu dan dengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali itu yang kita lakukan. Seringkali kita curhat sama sahabat kita. Kau tahu. Terus kemudian kita gak mau dengar dia ngomong apa. Ketika dia ngomong kau gak tahu apa yang kau alami. Makanya kau bilang kayak gitu. Lihat. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, saya nggak hanya ngomongin khotbah gitu aja ya, saya juga begitu. Saya sedang khotbahi diri saya sendiri juga. Mari kita sama-sama belajar mendengar. Agar seperti bangsa Israel, mereka terselamatkan dari serangan tentara Aram tadi. Karena mereka mau saling mendengar. Mau saling mendengar Bapak Ibu. Ada bukti bahwa si Elisa ini adalah orang yang sangat komunikatif. Ayat 17 mengatakan berdoalah Elisa. Ayat 18 dikatakan selain ayat 10 tadi ya 8-10. Berdoalah Elisa. Dalam ayat 20 berkatalah Elisa. Periksa masing-masing Alkitabnya. Di situ berkali-kali dikatakan dan bahkan di dalam seluruh pasal dari 2 raja-raja ditunjukkan bahwa Elisa ini adalah orang yang komunikatif. Orang yang komunikatif artinya orang yang berbicara menyampaikan pesan lalu kemudian mendengarkan dan
menerima kembali respon. Ya, menerima kembali dan mendengar kembali. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, itulah sebenarnya berdoa. Mari kita saat ini belajar untuk mendengarkan. Pandemik yang terjadi di saat ini membuat kita menjadi panik dan membuat kita susah untuk mendengar. Kita berasa hanya masalah kita yang paling besar. Lalu akhirnya kita tidak mau mendengar. Mari Bapak Ibu, saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bilang, Tuhan aku mau belajar mendengar. Tuhan aku mau belajar mendengar suaramu, mendengar pemimpinku, mendengar keluargaku, mendengar sahabatku. Mendengar Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Kalau kita panik kita tidak bisa mendengar. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum corona ada sebuah pandemik yang juga menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Itu adalah flu Spanyol, persis mirip sekali. Ya saya baca berita gitu ya. Bahwa ada yang bilang begini, apakah Indonesia gagal menghadapi corona ini sama seperti kegagalan ketika menghadapi flu Spanyol. Mengutip dari Centers for Disease Control and Prevention, flu Spanyol ini terjadi 1918 hingga 1920, 2 tahun. 2 tahun Bapak Ibu bayangkan, 2 tahun di seluruh dunia secara merata. Dan selama 2 tahun itu di seluruh dunia mengakibatkan korban sebanyak 50 juta jiwa. Waduh saya membaca ini saya pikir wow mengerikan. Bahkan lebih ngeri daripada sekarang menurut saya karena pada saat ini kita punya tenaga medis dan alat-alat medis lebih baik. Ya, pandemi ini flu Spanyol ini telah banyak menelan korban jiwa termasuk di Indonesia. Dan katanya pada tahun 1918 begitu dahsyat dan meneror, menjadi ancaman sebagian besar masyarakat di dunia kala itu. Dan dikatakan dicatat dalam sejarah sebagai Great Influenza Pandemic. Dan Bapak Ibu yang terjadi yang mengejutkan adalah Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan tingkat kematian terbesar pada saat itu. Ya akibat dari flu Spanyol ini. Dan yang pertama itu adalah India, yang kedua adalah Afrika Selatan katanya. Dan pada tahun itu, pada tahun 19 pada masa itu flu Spanyol itu setidaknya 4,26 sampai 4,37 penduduk Indonesia, 4,37% dari seluruh juta penduduk Indonesia menjadi korban dari flu Spanyol ini. Wah, juta Bapak Ibu ya. Juta Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang terjadi pada saat itu, saat flu Spanyol melanda, banyaknya korban jiwa di Indonesia itu katanya diduga karena respon yang lambat dan sifat acuh tak acuh. Perlu perhatikan ini, artinya tidak mau mendengar, saling tidak mau mendengar dari pemerintah dan juga dari warga setempat. Kala itu karena apa? Karena masyarakat Indonesia hanya pada saat itu lebih percaya mitos. Apa kata nenek moyang? Apa kata opung? Katanya orang Medan. Apa kalau dalam bahasa Nias? Kakek juga ya? Kakek ya, iya. Apa kata kakek? Apa kata eyang? Kata orang Jawa. Lebih percaya begitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya seperti itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Apakah saat ini kita akan juga mengulangi hal yang sama? Karena kita tidak mau mendengar. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Ada seorang tukang kayu, dia punya jam tangan. Jam tangannya itu adalah jam tangan kesayangannya. Dan itu sangat berharga dan sudah berpuluh tahun menemani dia. Ya, jam tangan itu berharga sekali untuk dia. Lalu satu kali ketika dia sedang bekerja di tempat di gudang dari para tukang kayu itu berada, ini jam tangan jatuh. Jam tangan jatuh dan dia tidak bisa menemukannya. Di mana jam tangan itu? Karena tertumpuk bersama dengan serbuk kayu yang ada di dalam gudang tempat pekerja dari tukang kayu itu. Lalu kemudian dia mulai mencari. Tetapi karena itu serbuk kayu begitu banyak, dia tidak bisa menemukannya. Lalu kemudian teman-temannya para tukang kayu juga ikut bersama-sama dengan dia untuk mencari, tapi mereka juga tidak dapat. Lalu mereka mulai lelah, lalu bilang, udah jamnya istirahat dulu kita ya. Lalu mereka istirahat. Kemudian di situ ada seorang anak kecil yang dari sejak awal melihat mereka di situ. Lalu ketika semua tukang kayu itu sedang beristirahat, dia pergi ke tumpukan kayu itu. Lalu dia duduk sebentar di tengah-tengah tumpukan kayu tadi. Lalu dia berdiam diri.
Lalu setelah itu dia dapatkan jam tangan tadi. Dia dapat jam tangan itu, lalu kemudian dia bilang sama si tukang kayu yang mencari jamnya tadi. Bapak, ini jam tanganmu katanya. Lalu si tukang kayu itu bertanya, kayak mana kamu bisa dapat jam tangan saya ini? Lalu dia bilang apa? Saya hanya duduk secara tenang di lantai dan dalam keheningan saya bisa mendengar bunyi tik tok dari jarum detik yang ada di dalam jam itu. Lalu setelah itu saya tahu di mana dia berada. Dengarkan Bapak Ibu, betapa kita sebenarnya perlu sekali untuk mendengar. Kalau kita panik, kita susah untuk mendengarkan. Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus, sebab begitulah kata firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Apa katanya di sana? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari sama-sama katakan, belajar mendengar. Amin, haleluya. Kita akan belajar mendengar. Yang kedua Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi pertama kita belajar mendengar. Yang kedua adalah kita belajar untuk mengenal. Elisa adalah orang yang sangat mengenal Allah. Ketika tadi kita lihat dan kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke 15, ketika pelayan dari Elisa pagi-pagi benar, tadi tentara Aram itu kan datang malam-malam ya ke kota Dotan di tempat si Elisa tinggal. Lalu pagi-pagi benar ketika si hambanya si Elisa ini keluar, lalu lihat, waduh, mereka sudah dikelilingi oleh tentara yang sangat besar. Lalu kemudian si pelayan ini datang kepada si Elisa lalu bilang, "Bapak-bapak celaka, kita dalam bahaya. Ada tentara banyak sekali di sana yang akan menghajar dan mengepung kita. Apa yang harus kita lakukan?" Dia panik luar biasa. Dia panik luar biasa Bapak Ibu. Ada kepanikan merajalela. Mungkin juga bukan hanya di si pelayan ini, bukan dari si kasarnya pembantunya si Elisa ini. Tetapi juga dari masyarakat atau orang-orang yang ada di kota Dotam tadi. Dan sebenarnya juga Raja Ben-Hadad dari si negeri Aram itu pun dengan tentaranya mereka pun panik sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Untuk apa mereka untuk ngepung satu orang nabi saja sampai bawa tentara yang besar dan juga harus bawa kereta kuda yang banyak. Untuk apa? Karena mereka takut juga. Mereka takut, kok bisa ini orang dengerin apa yang kubicarakan di kamar tidurku. Kan itu yang dibicarakannya dengan para bawahan-bawahannya si Raja Ben-Hadad tadi. Karena takutnya dia kirimkan begitu banyak sekali tentara. Jadi sebenarnya di dua belah pihak ini ada ketakutan yang terjadi. Dan ada perasaan di dalam hati, aduh apa yang akan terjadi, ini mencekam begitu ya. Mencekam Bapak Ibu. Tetapi Elisa dia punya respon yang berbeda. Karena dia belajar selalu untuk mengenal Allah. Dia belajar dan selalu belajar mengenal Allah. Dia tahu, dia kenal Allahnya adalah Allah Immanuel. Allah menyertai dia. Allah yang ia layani adalah Allah yang selalu menolong dia. Sejak dari ia mendapat tugas sebagai nabi. Ketika setelah Elia naik ke surga dari 2 Raja-Raja pasal 2, boleh dibuka Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus. Berkali-kali Elisa melihat tangan Tuhan menyertainya. Ketika air di Yeriko menjadi air yang membuat keguguran terjadi bagi bangsa Israel. Ketika juga si Elisa dicemooh, ketika dia menghadapi bangsa Edom dan juga bangsanya menghadapi bangsa Edom. Ketika terjadi kelaparan di Israel. Ketika dia juga harus melakukan sebuah mukjizat bagi seorang keluarga perempuan kaya yang ada di Sunem. Dan juga kemudian ketika dia harus menghadapi maut dalam kuali di Gilgal. Dan kemudian ketika dia harus menolong Panglima Naaman. Ketika dia juga berkali-kali membuat dia harus mengambil keputusan yang bisa mengancam nyawanya bahkan bangsanya dan rajanya. Tapi karena dia mengenal Allahnya. Karena dia selalu belajar dari semua peristiwa itu. Dia tahu Allah adalah Allah yang menyertainya. Maka dia berkata apa Bapak Ibu? Di dalam ayat 16 kita lihat bersama-sama. Dia katanya apa? Jangan takut.
ayat sesudahnya sangat membuat saya menjadi wah luar biasa sekali. Justru di ayat setelah dari jangan takut itu yang membuat seharusnya kita menjadi tenang. Itu yang membuat orang-orang yang di kota itu, orang-orang yang mendengar berita itu menjadi lebih tenang. Karena apa katanya? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa si Elisa kepada Tuhan di dalam ayat 17 dikatakan apa? Iya Tuhan, bukalah kiranya mata dari pelayanku ini supaya ia melihat. Lalu Tuhan membuka matanya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tampaklah di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Lihat Bapak Ibu, penyertaan Allah itu selalu ada untuk kita. Tapi kita yang tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa lihat dengan mata badaniah kita. Karena apa? Karena kita selalu melihat sesuatu yang kelihatan secara badaniah. Lalu kemudian kita meragukan Allah. Tetapi Elisa, dia kenal Allahnya. Dan dia punya hubungan yang dekat dengan Allahnya. Sehingga dia dapat melihat dengan mata rohaninya. Dan dia tidak menjadi takut. Dia tidak menjadi takut Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Ketika kita tidak berdaya Tuhan katakan jangan takut anakku. Aku menyertai engkau. Mari kita belajar mengenal Tuhan kita yang luar biasa itu. Allah selalu mengenalkan dirinya kepada kita lewat kehidupan kita sehari-hari melalui firman-Nya. Melalui Alkitab, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar untuk mengenal Dia? Bapak Ibu terkasih semua Tuhan Yesus, ada seorang bapak-bapak, seorang pria, dia nggak bisa berenang. Ya, dia tidak bisa berenang, lalu daerahnya mengalami banjir. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini ya, mengalami banjir. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dan dia rajin berdoa. Dia orang yang religius sekali, ya. Mungkin sering berdoa dengan bahasa roh kalau dalam ibadah. Mungkin seperti itulah ya. Karena banjir kian meninggi sampai ke pinggangnya, lalu si pria itu, si bapak ini bilang, "Tuhan tolong aku." Lalu Tuhan kirimkan satu regu penyelamat. Lalu kemudian si bapak ini bilang, waktu bilang, Pak, ayo ikut sama kami yuk. Lalu si bapak itu bilang, tidak, Tuhan pasti tolong aku. Lalu setelah itu pergilah si regu penyelamat pertama ini. Naiklah banjir tadi sampai ke dalam ke setinggi dada. Lalu datang lagi regu penyelamat kedua masih pakai ban. Ayo Pak, nanti banjirnya makin tinggi. Tidak, Tuhan pasti tolong aku. Katanya, udah. Lalu kemudian ini sekoci ban ini pergi lagi. Lalu kemudian makin tinggilah tadi hujan, air banjir itu sampai sudah hampir ke hidungnya. Lalu datanglah helikopter yang menolong juga dan bilang, Pak, ayo Pak, makin tambah itu banjirnya nanti Bapak bisa tenggelam, mati ayo Pak. Lalu bilang, tidak, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Dia bilang begitu dengan begitu percaya dirinya. Lalu Bapak Ibu, pergilah si tim penyelamat ketiga tadi. Dan akhirnya banjir semakin meninggi dan akhirnya bapak ini meninggal di dalam banjir karena kehabisan nafas. Lalu ceritanya ya, ini kan namanya juga cuma ilustrasi ya. Lucu-lucuan gitu ya Bapak Ibu, tapi buat kita harus sadar. Lalu ceritanya dia masuklah ke dalam barisan untuk sampai ke dalam surga. Lalu sampai di surga dia bilang, Tuhan kok Tuhan gak tolong aku sih? Dia bilang kayak gitu. Lalu Tuhan jawab apa? Aku udah kirimkan 3 kali regu penyelamat kau gak mau naik, katanya gitu. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, kita gak kenal Allah kita. Allah kasih kita begitu banyak cara untuk menolong kita. Tapi kita bilang, Tuhan tolong aku. Udah di depan mata kita masih bilang lagi kayak gitu, Tuhan tolong aku. Sampai nangis-nangis. Bapak Ibu, mari kita sadar saat ini. Kita belajar kenal Allah kita. Belajar kenal Allah kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya ngomong biar aja ya kayak kereta api Bapak Ibu ya. Ya, yang penting cepat gitu ya. Belajar melakukan yang terbaik. Ini yang ketiga. Tadi kita sudah belajar untuk mendengar, lalu kemudian kita belajar untuk mengenal, lalu kemudian kita juga harus belajar melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan Elisa? Dia meminta Tuhan untuk bertindak. Tuhan, butakanlah mata tentara Aram. Tuhan, bukalah mata tentara Aram. Tapi dia juga bertindak. Dia juga melakukan sesuatu. Dia tidak diam-diam baik. Itu kata orang anak-anak muda sekarang ya. Entah apalah maksud baik itu, saya juga gak ngerti gitu ya. Elisa meminta kepada Tuhan
meminta untuk membutakan mata tentara Aram, lalu dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Dia bawa si tentara Aram ini, dia bilang, ini bukan tempat yang kamu mau, ayo ikut aku. Dia melakukan sesuatu. Lalu sampai di Samaria baru dia bilang, Tuhan bukakan mata mereka. Sampai di situ, wah tentara Aram kaget. Duh kok kita di Samaria, ada apa ini? Lalu sampai di tengah-tengah itu juga dia melakukan tindakan yang tidak terduga-duga. Kita pikir udahlah dibunuh aja bareng-bareng. Tapi dikatakan apa di dalam firman Tuhan? Jangan katanya. Tapi katanya apa? Sediakanlah makanan dan jamuan bagi mereka. Waduh ini orang luar biasa banget ya. Dia orang yang mau melakukan sebuah tindakan yang positif. Tindakan yang positif yang membantu orang-orang yang lain meskipun itu sebenarnya adalah musuhnya. Di tengah-tengah menghadapi wabah COVID-19 ini yang memberikan dampak bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus. Dan juga seluruh bangsa di dunia ini. Mari kita belajar untuk melakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa? Kita belajar hal yang baru. Kita belajar untuk merubah pola pikir kita. Dan kita berusaha untuk menemukan jalan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, dan sambil kita jaga hati kita untuk tidak menjadi acuh terhadap Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita menolak untuk menyerah. Kita bisa, mari kita bersatu. Karena di saat ini bukan saatnya kita menjatuhkan satu dengan yang lain. Bukan saatnya kita mengkritik, itu bukan cara yang benar. Aduh ini pemerintah kami, aduh gimana sih ini presiden kami, aduh gimana sih gubernur kami. Bukan saatnya kita menjatuhkan dan membuat orang lain menjadi semakin down. Tapi saat ini adalah waktunya kita melakukan apa yang kita bisa. Kita berjuang sampai kepada darah penghabisan Bapak Ibu. Sebab Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Saluhut nado tapah tupa au marhite ibana na margogoyhon au. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, kalau kita belajar untuk melakukan sesuatu, tidak berdiam diri saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang mau untuk ikut bersama-sama melakukan yang terbaik. Stop hoax di internet, mari kita bersatu lawan corona, kita melakukan inovasi, mari kita ikuti apa yang dianjurkan pemerintah, ada kartu prakerja, mencoba, semua rumah belajar, ruang guru, sekolahmu, coba mari ibu-ibu, bapak-bapak kita belajar bersama-sama. Dan kemudian kita tetap berdoa, bersatu hati, tetap berdoa sampai Tuhan mendengar kita, bukan berdiam diri dan memendam. Mari kita jangan menyerah. Kita percaya kepada kuasa Tuhan, tapi kita juga sebagai manusia punya tanggung jawab untuk yang dilakukan. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. To pray is to change katanya. Something is going to change. Your circumstance is change. Keadaanmu akan berubah ketika engkau berdoa. Tetap percaya. Atau kita yang akan berubah. Or you will gonna be changed. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. It is well. Itu akan baik-baik saja. Semua ini akan berlalu. Tetap kita punya pandangan seperti itu. Aku mau lakukan yang terbaik. Karena Allah menyertai kita. Sehingga kita bisa mengatakan seperti di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Mari saat ini kita belajar dari ancaman. Kita belajar untuk mendengar. Kita belajar untuk menjadi tenang mendengarkan Allah dan mendengarkan sesama kita. Mari kita belajar untuk mengenal Allah kita yang benar. Dan mari kita melakukan yang terbaik. Do your best and God will do the rest. Believe it. Percaya.
Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, ada sebuah pujian yang saya dengarkan akhir-akhir ini dan itu sangat memberkati saya. Saya mau saat ini Bapak Ibu mengambil waktu untuk tenang, merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu pada saat ini dimanapun engkau berada dan dengarkan pujian ini dengan baik. Dengarkan kata demi kata, belajar untuk mendengar dan minta Tuhan bekerja dalam hati ketika kita dengarkan pujian ini, biar Tuhan melawat hati kita, mengubahkan hidup kita, menolong kita untuk tetap setia di dalam tengah-tengah wabah dan ancaman ini. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bapak Ibu dengarkan lagu ini dengan baik dan katakan, Tuhan aku mau berserah. Aku jujur Tuhan, aku tidak sanggup, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
dalam hatiku. Bukan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Katakan dengan iman, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku mau menyembahmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan kami, Yesus. Engkau Allah kami yang setia, Immanuel, Immanuel. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh, hanya nama Yesus. Oh, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami dapat pengharapan yang baik. Karena Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sedang di dalam kesusahan, yang sedang di dalam ancaman, yang ketika mereka menghadapi Tuhan Yesus kebimbangan dan juga keraguan di tengah-tengah menghadapi ancaman COVID-19 ini. Tuhan, ajari kami semua untuk belajar mendengar, untuk belajar mengenal Engkau, untuk belajar melakukan yang terbaik dan tidak menyerah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk tenaga medis, kami berdoa
untuk juga tenaga-tenaga yang menolong kami untuk mengamankan negeri ini. ABRI, tentara, Polri, bahkan juga Tuhan Yesus, keamanan-keamanan yang ada di lingkungan kami. Bahkan semua bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang harus tetap bekerja, lindungi dengan darah-Mu yang kudus. Karena Engkau Allah Tuhan kami. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada pemimpin puji. Haleluya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita percaya kita berkat dengan firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwasanya kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah ragu. Kita tidak boleh bimbang ketika kita mendengar. Kita mengenal Tuhan, bahkan kita juga lebih mengadakan yang terbaik. Maka kita akan diberkati, kita berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan yang menyentuh hati kita, menyegarkan seluruh jiwa kita untuk tetap kuat berharap kepada Tuhan itu Sang Hidup. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Sang Hidup, buat anak-anak kami juga, mari saat ini berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita berikan persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bersentuhan tangan-Mu, buat keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan yang mengetuk pintu hati kami Tuhan. Untuk kami lebih mendengar Tuhan Yesus. Untuk lebih kami mengenal-Mu Tuhan. Untuk kami tetap berbuat yang baik Tuhan Yesus. Kami mengenal lebih sungguh lagi Bapa. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami kuat, kami berkemenangan, kami dimenangkan. Ketika kami benar-benar mempercayai firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami beri yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami dengan tulus dan ikhlas Bapa, memberikan persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya ini menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu, yang juga memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita di hati, Tuhan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Maka kami bersorak memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan. Sekali lagi angkat pujian dengan iman, katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan. Betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tuhan memberkati semua persembahan yang kita berikan. Pada saat ini mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Haleluya.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dan mari kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan lewat doa kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan menolong kami dalam ibadah kami. Hari ini Tuhan minggu pertama dari bulan kelima. Dalam tahun ini kami tetap bersyukur apapun keadaan dalam kehidupan kami. Baik pada saat ini ketika kami sedang mengalami ancaman. Kami tahu tangan Tuhan bekerja di balik semua ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman, untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Mari Bapak Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan ini gereja yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Tuhan yang mencukupkan setiap keperluan kami. Dan Tuhan yang akan tolong hati kami tetap teguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu dikasih sama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Mari tadahkan tanganmu dan bukalah hatimu dan terimalah berkat ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai nanti ketika Dia akan menjemput kita kembali ke dalam kemuliaan yang kekal. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai